Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil wurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, al-ayat ma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para dosen, para guru, para PNS, para asatidah, para kiai, para aparat pemerintah, aparat keamanan, sahabat-sahabat subscriber, YouTuber, dan sahabat-sahabat mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada. Walaupun kami tidak sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya. Kami hormati dan kami taklimi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kami oleh Allah diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan inayah bisa berkumpul bertatap muka bersama sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur, walaupun lewat voice, lewat udara ya sahabat. Semuanya ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kami tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan selawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami tidak bakal terangkis dari jurang kehinaan, kenistaan serta kufuran tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur yang kami hormati dan kami taklimi. Sahabat-sahabat Haramain, kita sekarang ini telah memasuki bulan Sya'ban ya sahabat. Kemarin kita dimasuki bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan apa sih bulan Sya'ban itu? Yaitu bulan yang dilupakan sahabat, bulan yang dilupakan. Sehingga dalam hadis sahih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sya'ban ini berpuasa penuh?" Baginda Nabi menjawab, "Iya, bulan Sya'ban ini saya berpuasa penuh karena bulan ini terus bulan yang dilupakan oleh umatku, oleh manusia. Sebelumnya bulan Isra Mi'raj manusia sibuk dalam Isra Mi'raj, dan setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan puasa, manusia disibukkan lagi melaksanakan puasa Ramadan, sehingga di bulan ini saya berpuasa penuh." Jadi baginda Nabi sahabat dari bulan Sya'ban ini berpuasa penuh sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah panglima perangnya Mbah Sayyid Ali karamallahu wajhah sahabat. Jadi panglima perangnya di masa Khalifah Ali, Sayyid Ali karamallahu wajhah. Abu Musa al-Ash'ari, beliau Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengamati ya di tengah malam bulan malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya yang meminta ampun, yang meminta ampun walaupun sebesar gudang ya sahabat, dosanya sebesar gudang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni di tengah malam nisfu Sya'ban ya sahabat. Jadi malam nisfu Sya'ban kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengubah buku catatan amal kita selama 1 tahun ya.
Jadi di bahu kanan kita ada malaikat raqib, di bahu kiri kita ada malaikat atid untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat raqib dan atid untuk mencatat kelakuan perbuatan kita yang baik dan yang buruk selama 1 tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengganti buku catatan kita di malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini. Sekarang ini kan tanggal 12 Sya'ban. Maka insyaallah Sya'ban pada tahun 2025 ini akan jatuh pada malam Jumat ini. 4 hari lagi ya sahabat. Jadi maka di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan mengganti buku catatan kita, perbuatan kita selama 1 tahun akan diganti dengan buku yang baru. Apakah perbuatan kita selama 1 tahun ini baik atau buruk? Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membagikan buku kita setelah hari kiamat nanti, setelah hari penentuan, hari pembalasan atau setelah hari hisab ya sahabat. Semoga buku kita kelak di yaumil hisab, maka semoga buku kita oleh Allah akan diberikan dengan cara baik, tidak dilempar, tidak dilemparkan, maka dikasihkan secara baik kepada kita. Maka insyaallah ini ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa akan diberikan secara baik dengan tangan kanan malaikat ya. Kalau ciri-ciri hamba Allah yang kurang baik, maka buku amal catatan kita akan dilempar oleh malaikat, saking malaikat bencinya kepada kita. Sahabat-sahabat Haramain yang tanah luhur yang kami hormati dan kami taklimi, maka kita di bulan nisfu Sya'ban ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian ulama pendapat ya, maka di nisfu Sya'ban ini banyak berzikir. Ini hadisnya hadis dhaif ya sahabat. Jadi hadis yang sahih itu dari yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ya sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengamati dan akan mengabulkan doa-doanya hambanya walaupun sebesar gudang ya sahabat. Jadi banyak berzikir ya sahabat. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan kami taklimi. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa Sya'ban ini adalah bulan yang dilubakan. Kalau kita lihat di kamus, apa sih arti Sya'ban itu ya? Apa arti Sya'ban? Kita lihat di kamus ya sahabat. Sya'ban itu fi'il madinya sya'aba yash'abu syu'ban. Jadi artinya itu ya Sya'ban, syu'ban artinya yaitu Sya'ban ya artinya mengumpulkan. Artinya mengumpulkan ini dalam menurut ulama salafus solehin, maka ada 2 pendapat ya sahabat. Kita bisa berzikir di masjid, mengumpulkan masyarakat di masjid, atau kita berkumpul di rumah masing-masing ya sahabat. Artinya ada 2 pendapat, ini tidak ada yang salah ya. Misalnya kita tidak ke masjid tidak apa-apa. Misalnya kita membaca yasinan nanti nisfu Sya'ban berzikir di rumah boleh, tidak apa-apa. Karena pendapat salafus sholihin ini nisfu Sya'ban ini melaksanakan amaliyah di bulan nisfu Sya'ban itu ada 2 pendapat ya sahabat. Yang pendapat yang pertama di masjid, pendapat yang kedua di rumah. Artinya kedua-duanya sama-sama baik ya sahabat. Tidak usah diperdebatkan ya. Jadi tidak usah dimusuhi yang dikir di rumah, tidak usah. Ini sama-sama benar ya sahabat. Jadi nisfu Sya'ban ini adalah malam di tengah malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, tengah malam Sya'ban. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni tobat kita. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, semoga kita semua di malam Jumat yang akan datang, kurang 4 hari di sekarang ini tanggal 12 malam Selasa, insyaallah pada Jumat ini kita akan membaca yasinan nisfu Sya'ban, buku kita di tengah malam nanti, di tengah malam Sya'ban, buku catatan amal kita selama 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti dengan buku yang baru yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid selama 1 tahun. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, semoga kita semua
oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, bisa mampu berzikir dan bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban yang 4 hari yang akan datang ini. Hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kita dengarkan sholawat hadrah dari kenangan atau suramas dari almarhum Haji Husnul Khotim di kota Sumeneb, dan sekarang ini beliau tinggal di kota Makassar, namun beliau sudah almarhum ya sahabat. Kita dengarkan suramas beliau.
sesuai